Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat dan dimudahkan terus segala urusan dan dimudahkan rezekinya serta dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika sore kali ini di 21 Juli 2021 untuk mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana pencapaian pada sore kali ini. Dan seperti biasa kita dari tikungan ke-17 melihat ke arah trek lurus, di mana tikungan pertama yang berada di bagian ujung sana persisnya di bawah bukit yang merupakan pink hill, dan kita ke kiri dulu untuk manuver melihat bagaimana perkembangan dari race control yang hampir kita tabrak dengan kamera udara di sini karena saya lupa mematikan sport mode atau mode sportnya. Dan seperti yang terlihat untuk interior dari bangunan race control terus dikerjakan, terus dikebut pengerjaannya. Ya, mungkin karena waktu yang sangat sore dan juga di dalam race control di sini agak gelap terlihat sehingga ada yang belum jelas atau ada yang kurang jelas terlihat. Mungkin teman-teman yang menonton bisa menambah kecerahan dari layar tontonan kalian agar mendapatkan visual yang lebih baik. Ya, sering kita bahas kalau race control merupakan ruangan untuk melakukan supervisi atau mengatur jalannya balapan, baik itu MotoGP, Moto2, Moto3 dan WSBK. Dan di depan sini ada bangunan semacam konsol atau balkon. Kemungkinan di sini akan menjadi area podium untuk para pembalap yang meraih kemenangan. Dan kita coba masuk ke dalam ya, masuk sedikit untuk melihat bagaimana suasana di dalam sini. Namun sinyal untuk kamera udara saya terbangkan sedikit terganggu atau terinvensi dengan besi-besi atau metal-metal yang ada sebagai bahan bangunan untuk material dari race control sendiri. Jadi saya memutuskan untuk menarik keluar untuk kamera udara ini. Ya, kita kembali ke atas trek utama atau trek lane, di mana trek lurus di sini masih terlihat sejumlah titik yang belum selesai dikerjakan, yaitu area verge dan area rumput. Jadi di sisi kanan trek lane adalah area verge, kemudian di sini nanti beberapa geobrok untuk pit wall akan dirapikan atau diletakkan. Dan untuk area pedok kita melihat pembetonan yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk besi-besinya masih terlihat seperti ini. Ya, kalau ada yang bertanya pipa-pipa hitam besar di sini sebagai apa? Nah, inilah akan menjadi jalur kabel-kabel untuk koneksinya bagian garasi menuju pit wall dari masing-masing tim pembalap. Karena pit wall akan berada di sebelah kanan sini nanti persisnya setelah area rumput atau di antara rumput dengan track lane sendiri. Dan kalau kita melihat ke arah race control di sini sudah ya, kita berada di garasi yang ke-26 ya. Kita melihat kiri dan kanan di sini masih akan dilakukan pembesian untuk melakukan lapisan pengecoran atau pembetonan sebagai alas fondasi dasar untuk bangunan modular yang disupport oleh Wika Gedong untuk sirkuit Mandalika. Ya, masih kita menyisir area pondasi pedok menuju ke tunnel 1 atau sayap tunnel 1 di sebelah kiri sini. Jadi sekilas walaupun sekedar bangunan modular yang akan diletakkan, namun pondasi untuk modular tersebut tidak main-main ketebalannya.
Dan kita berada di sayap tunnel bagian 1. Kita akan menoleh ke sebelah kiri untuk melihat sejauh mana progres yang ada di sini. Ya, sebentar lagi jalur masuk ke tunnel dari jalan provinsi yang ada di ujung sana akan segera selesai pengerjaannya. Kemudian kalau ada yang bertanya untuk sisi dinding agar tidak berbahaya masuk ke tunnel, jadi sudah ada tembok setinggi 1 meter seperti yang terlihat barusan. Dan pengerjaan service road setelah tunnel 1 menuju tikungan yang pertama terus dipercepat pengerjaannya. Masih terlihat di sini penghamparan subbase yang dilakukan menuju tikungan yang pertama, persisnya di sisi kiri dari exit dari pit lane yang ada di tikungan pertama ini. Dan sejumlah geobrok juga sudah tersedia untuk diletakkan nantinya begitu service road di sini sudah tuntas dikerjakan. Ya, kita menyisir bagian hilltop view yang sudah hampir tuntas dikerjakan dan terlihat bukit pink atau bukit merah jambu yang ditanami bougainville. Seperti ini progresnya. Dan dari sini memiliki pemandangan yang sangat indah jikalau kita nanti lesehan duduk sambil menonton ke arah sisi barat atau trek lurus. Ya, kita kembali ke atas track lane dan turun lebih rendah untuk menyisir seluruh tikungan dari sirkuit Mandalika yang jumlahnya 17 tikungan. Ya, terlihat masih sebuah alat berat yang merapikan gravel bed yang ada di sisi kiri di tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga, tikungan yang keempat, bahkan akan dirapikan dari keseluruhan tikungan yang ada. Dan kebetulan saya menambahkan kamera udara di atas jam 5 sore sehingga tidak terlihat ramainya para pekerja di setiap titik, karena mereka sudah mulai mengambil jam istirahat seperti yang kita perhatikan di beberapa titik di awal video tadi. Di depan kita merupakan tikungan yang kelima. Untuk progres yang terlihat sejauh ini seperti ini, sudah ada garis curve, kemudian pengaspalan di run off aspal, dan juga layer yang kedua sudah terlihat rapi. Dan masih sejumlah geobrok yang belum diletakkan di service road sebelah kiri karena masih penuntasan dari penanaman area rumput yang ada di sisi drainase permukaannya. Yang melewati tikungan yang ke-6, garis curve sudah hampir terlihat sampai menuju tikungan yang ke-7, dan kita berbelok kanan di tikungan yang ke-7 melihat sejauh mana progres dari tunnel 2 yang ada di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Dan masih tergenang air ya, kalau kita lihat walaupun air sedang surut di sisi pantai yang ada di sekitar sirkuit, namun kedalaman tunnel lebih rendah daripada tingginya permukaan air yang ada di pantai di sisi selatan sini. Jadi yang bertanya fungsinya tunnel ialah untuk jalur masuk bagi para penonton atau pengunjung sirkuit Mandalika agar tidak mengganggu acara balapan nantinya. Dan kita berada di tikungan ke-9 sekarang. Masih terlihat sejumlah gravel bed yang perlu makin dirapikan lagi atau ditambah lagi di sisi sini. Dan pengerjaan untuk spectator fence di depan kita terlihat untuk service road sebelah kiri maupun di service road sebelah kanan barusan menuju ke sisi bukit sebelum tikungan yang ke-10. Ya, kita sudah melihat tikungan yang ke-10 di sini, namun air pasang tidak ada di sore hari sehingga Laguna terlihat belum begitu cantik pada sore ini. Dan pengerjaan sejauh ini masih menuntaskan pagar pembatas atau spectator fence sepanjang service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 yang berada di sisi pojok sebelah kiri sini.
Ya, mungkin meronanya matahari dari pantulan air yang ada di sana membuat kita sedikit silau. Saya akan manuver ke arah kanan sedikit supaya tidak silaunya terus berkepanjangan ya. Ya, tikungan ke-10 merupakan tikungan yang sangat-sangat eksotis, memiliki ketajaman tikungan mati kita bilang, langsung ke arah kanan, sehingga di sini pembuatan untuk area gravel bed yang sangat luas, hampir memiliki jarak dari surface road sebelah kiri menuju track lane sekitar 180 meter. Dan terpantau dari ketinggian seperti ini, masih spectator fence sebelah kiri, belum dipasangkan kawat-kawat yang berwarna hijau. Nah, kalau kita melihat ke sisi kanan, jarak antara track lane dengan bibir pantai sekitar 150 meter. Kemudian jarak untuk surface road ke bibir pantai kurang lebih 120 meter. Jadi sangat dekat sekali ya. Kalau sirkuit Mandalika memang benar-benar mepet dengan pantai, yaitu Pantai Serenting dan juga Pantai Seger dan Laguna yang masuk melalui sisi jembatan yang ada di Hotel Novotel Lombok di sisi baratnya. Ya, kita lanjutkan pantauan ke tikungan berikutnya. Di depan kita merupakan tikungan yang ke-11, masih belum rapinya gravel bed yang terhampar di sisi kiri dari track lane. Kemudian run off aspal juga yang ada di sebelah kiri dari track, belum dilakukan kelanjutan pengaspalan menuju tikungan yang ke-12. Dan di tikungan ke-12 untuk sisi kanan gravel bed juga belum sempurna karena masih baru peletakan dari penutup bak kontrol yang ada di sepanjang trek. Jadi begitu bak kontrol sudah dilakukan penutupan, baru ditambahkan material gravel yang bisa dihamparkan lagi dan terlihat run off aspal yang sangat lebar di depan sini. Ya, kita zigzag ke sebelah kiri, masih terlihat menggunungnya subbase yang standby di sini untuk dihamparkan di beberapa titik yang membutuhkan subbase, dan juga pembuatan dari spectator fence belum selesai tersambung menuju sisi kiri tikungan yang ke-13. Ya, sedangkan persiapan di sisi kanan masih mulai memasangkan pagar pembatas, namun sekarang seperti yang terlihat di depan sini, bagian pojok dari tikungan yang ke-13 sebelah kanan masih dilakukan pemagaran untuk lahan yang harusnya bisa tersambung untuk service road sebelah kanan di tikungan yang ke-13 ini. Jadi begitu tersambung nanti bisa dilanjutkan penghamparan dari gravel bed yang ada di sisi kanan, kemudian ya service road sendiri begitu tersambung bisa terlihat lebih tuntas pengerjaan dari sirkuit Mandalika ini. Dan di belakang dari service road yang tersambung nanti akan menjadi area tribun yang sangat panjang membentuk huruf L dari titik drainase pengganti sungai ya kemarin sampai menuju ke tikungan yang ke-14. Ya, kita turun lanjutkan pantauan menuju trek berikutnya, masih di tikungan yang ke-13 di sini untuk area run off aspal yang belum mulai dilakukan pengaspalan menuju tikungan yang ke-14. Dan area rumput sudah terlihat menghijau, namun menghijaunya juga masih terlihat beberapa tanaman atau tumbuhan yang mengganggu tanaman rumput di sini. Ya, terlihat masih adanya sejumlah tiang-tiang listrik sementara yang belum dicabut pengerjaannya di sini. Dan nantinya begitu trek sudah tuntas pengerjaan dari trek service road, trek lane, dan bagian sisi lainnya akan dilakukan pencabutan atau ya tidak ada lagi tiang-tiang listrik walaupun sifatnya sementara di seluruh dari kawasan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Ya, hasil pengaspalan untuk service road sebelah kiri sudah sangat-sangat sempurna dan persiapan untuk run off aspal di tikungan yang ke-15 menuju 16 terus dilakukan pemadatan dan penghamparan untuk lapisan prime coat. Kemungkinan pengaspalan akan dilakukan mungkin besok siang atau mungkin besok lusa.
Ya, kita turun lebih rendah untuk melihat sejauh mana lebar dari track lane sendiri. Teman-teman bisa bandingkan sebuah truk penghampar prime coat barusan dengan lebarnya trek. Jadi di sini track lane sendiri memiliki lebar sekitar 15 meter dan run of aspal bahkan bisa melebihi dari 25 meter lebarnya. Kemudian untuk sisi lanskap yang ada di tengah sana ya, seperti itu, apakah maksimal atau memang akan ditata kembali, dan juga untuk area gravel bed yang ada di sisi kiri akan ditambahkan lagi begitu beberapa bak kontrol yang sudah diletakkan penutupnya. Dan dari titik sini bisa kita pantau progres untuk medical center, kemudian hospitality suite, dan juga convention exhibition yang berada di belakang pedok atau di belakang race control. Kita menuju ke tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17, dan ya tidak terasa sudah satu lap putaran dari 4,31 km sudah kita lakukan bersama-sama. Mungkin ini saja yang bisa kita bagikan ke teman-teman di sore kali ini. Ya, di depan adalah bangunan untuk PLN yang mensupport kelistrikan bagi sirkuit Mandalika yang siap memastikan zero downtime atau anti kedip. Kemudian di depan sini progres dari drainase bagi kaplingan-kaplingan yang berada di belakang area pedok dan race control terus diselesaikan. Oke, ini saja mungkin yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari narasi maupun visual dalam video kali ini, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.